kekuasaan itu harus kemudian menjadi pelopor pencegahan atas lahirnya pikiran-pikiran radikal itu. Bukan hanya di internal sekolah atau di sekolah-sekolahan di universitas kemudian kekuasaan itu menggaungkan anti radikalisme, tetapi kekuasaan itu harus masuk di bilik-bilik jendela, di bilik-bilik pintu warga negara, mengecek apakah memang ada ya ketidakadilan di sana, ya apakah ada memang kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya penting untuk kita bicarakan, dan yang baru-baru ini terjadi di kota Makassar, yaitu suatu kejadian bom bunuh diri. Menurut saya ini adalah suatu tindakan yang sangat merugikan banyak orang dan suatu tindakan yang sangat tidak benar ya, dan saya pribadi sangat mengecam tindakan itu karena bagaimanapun ya terorisme itu adalah suatu tindakan melanggar nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena ketika bom bunuh diri terjadi atau kejadian pengeboman terjadi, pasti ada ibu yang kemudian meninggalkan anak dan suaminya, kemudian ada bapak yang kemudian meninggalkan istri dan anaknya, dan akhirnya anak-anak mereka menjadi yatim piatu. Nah, ini adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, teman-teman semua, di konten kali ini kemudian kita akan membicarakan hal tersebut. Saya ingin membicarakan beberapa poin yang menurut saya penting untuk kita bicarakan di konten kali ini. Karena kemudian ketika kita berbicara tentang kemanusiaan, saya mengingat satu quote yang memang sangat penting dan ini perlu untuk kita ingat kembali, yaitu manusia itu menjadi manusia itu karena sifat kemanusiaannya. Dan ketika manusia itu bermanfaat baik buat orang banyak, maka disitulah kemudian dia menjadi seorang manusia yang sebenarnya. Artinya ketika manusia itu menciptakan kesengsaraan, menciptakan kesedihan, menciptakan adanya ya korban jiwa di tengah-tengah masyarakat, berarti dia adalah bukan ya seorang manusia yang baik dan bukan merupakan manusia yang patut kemudian mendapatkan sifat kemanusiaan. Poin yang ingin saya sampaikan di konten kali ini, yang pertama itu berkaitan dengan tindakan terorisme atau radikalisme ya, ini tidak kemudian kita kaitkan dengan satu agama saja. Karena di tengah-tengah masyarakat kita pasca terjadinya pengeboman di kota Makassar, atau biasanya ya kasus-kasus pengeboman yang terjadi di Indonesia, kemudian kita seenaknya menjum masalah ini, kemudian mendiskreditkan satu agama atau satu kelompok agama. Dan ini sesuatu hal yang tidak sehat di dalam berwarga negara. Kenapa? Karena radikalisme ya, kemudian tindakan-tindakan terorisme, fundamentalisme itu adalah suatu pemahaman yang tidak diajarkan oleh agama manapun ya. Saya rasa agama apapun yang ada di Indonesia, dari 6 agama yang diakui di Indonesia ya, satu agama pun itu tidak ada yang mengakui bahwa membunuh orang lain, yang menghilangkan nyawa seseorang atau sekelompok orang itu halal atau itu bisa dilakukan. Itu tidak ada ajaran agama yang seperti itu. Oleh karena itu saya mengecam pula misalkan ada beberapa oknum masyarakat, ada beberapa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan apapun kemudian mendiskreditkan satu golongan masyarakat, satu kelompok masyarakat karena tindakan-tindakan ini. Karena radikalisme, fundamentalisme, terorisme sekalipun itu adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum, yaitu adalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang memang mempunyai penafsiran terhadap sesuatu hal itu berbeda dengan penafsiran kebanyakan orang gitu, menganggap bahwa melakukan tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan yang memang diajarkan di dalam suatu agama, padahal itu tidak benar. Sehingga saya sangat sayangkan misalkan ada oknum atau ada pihak yang kemudian mendiskreditkan bahwa radikalisme, terorisme itu erat kaitannya dengan Islam, padahal kita tahu bahwa Islam itu mengajarkan tentang kedamaian. Islam itu mengajarkan tentang bagaimana ya hidup harmonis di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita sebagai suatu bangsa yang plural
ya Islam itu hadir sebagai agama yang damai. Saya ingat ya apa yang disampaikan oleh Pak Nurkhalid Majid, ya beliau menyampaikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang memberikan kedamaian. Agama Islam itu adalah agama yang menerima kedamaian. Artinya kedamaian itu adalah bagian dari Islam. Sehingga tidaklah kemudian kita mendiskreditkan Islam, kemudian menuduh bahwa radikalisme, terorisme dan fundamentalisme atau ekstremisme itu adalah bagian dari ajaran Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang terorisme, kita berbicara tentang radikalisme, ekstremisme atau fundamentalisme, itu adalah suatu pemikiran, ya. Itu adalah suatu interpretasi terhadap suatu keadaan. Ya, saya sampaikan bahwa radikalisme, terorisme atau tindakan apapun itu adalah klimaks atas sesuatu hal yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya teringat satu poin ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa. Waktu itu isunya sama, yaitu radikalisme, kemudian terorisme. Ya, ada satu poin yang menjadi konklusi di dalam diskusi itu bahwa latar belakang lahirnya terorisme, radikalisme itu adalah ya dilatar belakangi oleh ketidakmampuan kekuasaan untuk menciptakan social justice, ya, keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena tentunya ya berbicara tentang pikiran radikalisme itu erat kaitannya dengan adanya rasa ketidakadilan yang ada di dalam benak, di dalam hati dan di dalam pikiran oknum-oknum yang memang melakukan tindakan-tindakan ekstremis itu. Kemudian tindakan radikalisme itu adalah klimaks dari ketidakpuasan mereka. Maka dari itu ketika kita menyadari, ketika kita berada pada kesimpulan yang seperti ini, atau memang ketidakadilan sosial, kemudian ketidakadilan di bidang ekonomi, ketidaksejahteraan, dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum itu menjadi salah satu latar belakang lahirnya pikiran-pikiran radikal. Kemudian menjadi latar belakang dari adanya tindakan-tindakan terorisme, kemudian harusnya dibaca detail oleh kekuasaan. Ya, kekuasaan harus kemudian mampu menjadikan pikiran, ya, menjadikan itu semua sebagai pembelajaran bahwa memang kekuasaan itu ya di satu sisi melakukan penindakan terhadap tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan radikalisme. Kekuasaan juga kemudian harus hadir sebagai pencegah atas lahirnya pikiran-pikiran radikalisme itu. Nah, ini menjadi poin penting menurut saya, yaitu kekuasaan itu harus muncul sebagai pencegah dari lahirnya pikiran-pikiran radikalisme. Ya, sebenarnya pikiran radikalisme itu bukan bermuara pada pikiran-pikiran agama, bukan, tetapi itu lahir dari keadaan sosio-politik, ya, lahir dari keadaan sosiohistoris, ya. Lahir dari keadaan-keadaan yang memang di masa lalu ada semacam trauma yang dimiliki oleh orang-orang itu, bahwa mereka tidak ingin ya hidup dalam keadaan yang seperti ini saja. Ada semacam ketidakadilan di berbagai sektor yang melatar belakangi sehingga mereka menginginkan adanya suatu tindakan yang radikal, melakukan tindakan-tindakan yang ekstremis. Nah, ini harusnya kemudian dipahami dan dicerna baik oleh kekuasaan. Karena kekuasaan seperti yang selalu saya sampaikan, ya, di tengah-tengah masyarakat itu harus hadir dalam keadaan apapun, ya. Kekuasaan itu harus hadir sebagai penyeimbang, sehingga ketika keadilan sosial, ketika social justice dan keadilan di bidang hukum dan keadilan ekonomi mampu diciptakan oleh kekuasaan, maka di situ ada keseimbangan di tengah masyarakat. Ada kemudian muncul keharmonisan di dalam masyarakat, ada keharmonisan di dalam berwarga negara. Nah, ini harusnya kemudian dicerna dan dipahami oleh kekuasaan. Kekuasaan itu bukan hanya hadir sebagai penindak dari orang-orang yang melakukan tindakan terorisme, tetapi kekuasaan itu harus kemudian menjadi pelopor pencegahan atas lahirnya pikiran-pikiran radikal itu. Bukan hanya di internal sekolah atau di sekolah-sekolahan di universitas kemudian kekuasaan itu menggaungkan anti radikalisme, tetapi kekuasaan itu harus masuk di bilik-bilik jendela, di bilik-bilik pintu warga negara, mengecek apakah memang ada ya ketidakadilan di sana, ya, apakah ada memang kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kekuasaan mampu hadir di tengah-tengah masyarakat, disitulah kemudian pikiran radikalisme, pikiran terorisme, pikiran kemudian untuk
menghancurkan kehidupan orang lain, ya, kelompok tertentu, kemudian pikiran untuk melakukan pemberontakan, pengkhianatan terhadap negara, itu akan terkikis sedikit demi sedikit, karena mereka merasakan bahwa kekuasaan yang ada hari ini itu adalah kekuasaan yang adil, kekuasaan yang ada hari ini itu adalah kekuasaan yang memang mampu memberikan adanya ekualitas di dalam ekonomi, penegakan hukum, ya, maupun ekualitas dalam segala struktur kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Nah, ini menjadi dua hal yang menurut saya menjadi penting untuk kita diskusikan dan juga dipahami oleh kekuasaan. Kekuasaan itu tidak kemudian hanya melipat tangan, kemudian melihat keadaan ini sebagai sesuatu hal yang ya radikal, kemudian mengikuti opini publik dan mendiskreditkan ya satu pihak saja, satu kelompok saja, ya, mendiskreditkan satu kelompok agama saja. Nah, kekuasaan itu tidak boleh seperti itu. Kekuasaan itu harus menjadi jembatan atas hadirnya rasa keadilan, atas hadirnya rasa ekualitas di tengah masyarakat, sehingga ya pikiran-pikiran radikal, pikiran-pikiran ekstremis itu ya terbelenggu dalam kehadiran kekuasaan.